politikus itu susah kalau berkarakter. Karena dia lebih mengutamakan popularitas, bahkan kalau harus mengorbankan karakter. Itulah politikus. Jadi, kalau pejuang, patriot, berbeda dengan politikus. Dan mereka itu memang politikus lebih mengutamakan popularitas. Walaupun harus mengorbankan karakter. Makanya susah kita mencari politikus yang berkarakter. Karena sebagian besar ya, bukan memang nggak ada, tapi sebagian besar. Uang kursi dibeli kok. Bukan karena kemampuan dia, bukan karena karakter dia. Jadi lebih penting popularitas. Yang kedua, politikus kita sekarang, dia bukan fokus kepada kebenaran. Bagi mereka tidak penting kebenaran, yang penting apa? Kekuasaan. Kalau saya boleh mengatakan, dari 3 calon presiden ini, masih banyak calon presiden yang lebih berbobot. Betul, setuju. Tapi dia tidak mau. Tapi kita masih ada waktu, Pak, 1 tahun masih ada waktu lah. Siapa tahu partai-partai lain yang berani seperti, ya saya sebutkan PSI, kalau dia mau melonjak tinggi, dia mencalonkan macam Dudung kayak Ahok kayak apa, we don't know. Makanya kita harus berpikir seperti ini. Seandainya mereka terpilih jadi presiden, apa yang harus kita perbuat agar dia apa? Oke, sekarang silakan tanya lagi Pak Raja Uti. Nah, yang lain dulu Pak Jenderal. Ini ada Pak Andi USA nih. Silakan Pak Andi. Oke, si Aloha. Good morning, Aloha Jenderal. Aloha. Ya. Salam merdeka untuk penjajahan Arab di Indonesia. Anyway, jadi tadi Pak Tobing bilang pengen pindah. Yuk kita pindah balik lah Pak. Sewa rumah di daerah Kaneohe, Hawaii Kai, atau Waimanalo. Itu hidup sehat, udara bersih, ya Pak. Jadi nggak pusing-pusing. Ya, Pak pernah ke sana semua itu. I know what I'm saying is that tadi Pak Tobing bilang nggak pengen pindah dari Indonesia, pindah ke sono dah. Paling enak ya, Waimanalo itu daerahnya indah sekali, udara bersih. Anyway, I'm gonna be short. Ini loh Pak, semua ini kan bisa dibeli dengan uang. Ya, istri orang aja kalau kita ada duit bisa dibeli, omong kasar. Nah, kita lihat tuh pembangunan masjid itu 1 triliun di Bandung. Terus ada pembangunan masjid di Solo, The Grand Mosque. Nah, sekarang yang lagi dibangun di Semarang, Masjid Agung. Itu duit dari mana? Saya lihat waktu pembukaan yang di Bandung. Semua tamunya itu semua Arab semua. Ini duit dari Arab semua. Ya kan, diundang ke sana. Jokowi di sana, pembukaan ke Masjid Agung 1 triliun di Bandung. Nah, begitu pembukaan potong pita, waduh, lagi pidato. Padahal Presiden Indonesia aja pidatonya pakai Assalamualaikum warahmatullahi. Wah, si Arab ini bangga. Ini duit gua. Bahasanya aja pakai bahasa gua. Ya kan? Jadi mereka ini udah membeli Indonesia. Terus ngelihat yang jemaahnya, yang cewek-cewek itu semua pakai jilbab kayak pentolan korek semua kan. Wah, dia tambah bangga nih orang Arab. Ini my influence with my money. Indonesia nggak sadar. Ya kan, kita ini sudah dibeli. Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kenapa sih? Pakailah baju-baju daerah di Indonesia itu kan beautiful. Kenapa masih pakai baju ke Arab-Araban? Itu yang saya singkat aja. Jadi Pak Tobing jadi bilang karakter. Gimana yang cari karakter? Nah, orang-orang duduk di DPR, MPR itu mereka punya karakter nggak? You know, I used to own a small business. Saya kalau cari pegawai, saya bukan lihat dia ganteng, jelek, tinggi, berat, lemu apa gini, orang hitam, orang putih. Saya lihat dia punya karakter. Taunya karakter apa? Kan kita di sini kalau hire pegawai kan ada waktu 3 bulan probation. Saya lihat, umpama di toko ada tisu jatuh aja.
sama dia nggak diambil. Saya udah tahu nih orang semau gue, that's not my job. Tapi ada sesuatu pegawai yang dia nggak usah disuruh, dia ambil itu sampah dari lantai segala macam. Nah, itu namanya karakter. Nah, di Indonesia ini ada nggak yang duduk di MPR, DPR ini yang berkarakter? Itu aja. Saya jawab ya, Pak Andi. Itu komen saya deh, Pak. Oke, thank you. Mahalo. Mahalo. Jadi saya mau katakan begini ya. Ini berdasarkan kenyataan ya. Berdasarkan kenyataan. Politikus itu susah kalau berkarakter. Karena dia lebih mengutamakan popularitas, bahkan kalau harus mengorbankan karakter. Itulah politikus. Jadi, kalau pejuang, patriot, berbeda dengan politikus. Dan mereka itu memang politikus lebih mengutamakan popularitas. Walaupun harus mengorbankan karakter, makanya susah kita mencari politikus yang berkarakter. Karena sebagian besar ya, bukan memang nggak ada, tapi sebagian besar. Uang kursi dibeli kok, bukan karena kemampuan dia, bukan karena karakter dia. Jadi lebih penting popularitas. Yang kedua, politikus kita sekarang, dia bukan fokus kepada kebenaran. Bagi mereka tidak penting kebenaran, yang penting apa? Kekuasaan. Catat itu ya. Tapi kita yang bodoh, kita pilih dia. Makanya gak usah pilih lah politikus-politikus yang apa itu. Politikus-politikus yang gak bermutu itu. Jadi saya sambung dikit, Pak Jenderal. Jadi saya nggak ngerti, saya nggak pernah baca Quran, saya nggak ngerti Islam. Tapi pertanyaan saya, apakah di Islam juga ada pengajaran-pengajaran mengenai karakter? Kalau kita di Bible kita udah tahu pasti banyak ya ajaran Tuhan yang membangun kita punya karakter. Lalu di Islam saya tanya nih, ada nggak ya pengajaran-pengajaran mengenai karakter seseorang? How to build? Nggak mendalami ya. How to build your karakter? Ya. Kemudian saya nggak mendalami. Itulah sebabnya saya tidak memilih agama. Saya menjadi orang yang percaya, mesianik. Ya, orang percaya yang sudah diselamatkan. Saya percaya kepada ajaran kerajaan Tuhan. Karena Tuhan itu raja. Makanya kita panggil Tuhan, my Lord. Ya. Setuju. Jadi orang menerjemahkan, wah Tuhan apa? Dia raja, itu sebabnya kita panggil dia my Lord, my King. Tapi kita percaya, kita sudah ditanamkan karakter Lords over Lords, Kings of the Kings. Makanya nanti apa perlu saya menyampaikan firman Tuhan juga ini. Kita semua aku. Tetapi sang aku siapa? Cuman Tuhan itu. Aku adalah jalan kebenaran hidup. Akulah kebangkitan. Akulah. Tapi sang aku bukan akunya kita. Satu-satunya aku ya beliau itu, siapa dia? Nah, kembali lagi kepada karakter. Yang namanya karakter politikus, aduh. Itu yang saya katakan tadi, dia lebih mengutamakan popularitas daripada karakter. Kalau perlu karakter dijual, diperjualbelikan. Itulah. Tapi Pak Tobing ada contoh satu soal orang besar, Pak Hugeng. Itu yang namanya karakter. That is character. Ada nggak orang yang seperti Pak Hugeng? Oh banyak. Makanya, tapi kok tidak bermunculan di permukaan, itu yang problem. Karena nggak mau, karena dia tidak mau populer. Dia tidak mau populer. Kalau saya boleh mengatakan, dari 3 calon presiden ini, masih banyak calon presiden yang lebih berbobot. Betul. Setuju. Tapi dia tidak mau.
Tapi kita masih ada waktu, Pak, 1 tahun masih ada waktu lah. Siapa tahu partai-partai lain yang berani seperti ya saya sebutkan PSI, kalau dia mau melonjak tinggi, dia mencalonkan macam Dudung kayak Ahok kayak apa, we don't know. Makanya kita harus berpikir seperti ini. Seandainya mereka terpilih jadi presiden, apa yang harus kita perbuat agar dia apa? Menganalisa, menerjemahkan, menjabarkan amanat pembukaan konstitusi itu menjadi aksi nyata. Nah, kita yang buat konsepnya, kita udah nggak terpilih kok. Tapi kalau seandainya terpilih, itu pun kalau dia mau dengar kan. Tapi gini loh Pak Tobing ya, saya kalau lihat ya ke depan, in every great man, there's always a great woman behind. Betul. Nah, kita lihat Ganjar ini, istrinya udah pentolan korek, what do you expect? Ya kan? Ya, itu makanya, udah jilbab ini Rajen Ajeng Kartini bisa nangis dari kuburan memperjuangkan nasib wanita Indonesia ini. Ya udahlah, kan? Kita lihat aja ini komentar elit-elit negara ini. Apakah dia berpegang teguh pada Pancasila dan setia kepada amanat pembukaan? Disitulah kita bisa melihat ini pantas jadi presiden, kan begitu. Kemudian kita lihat statementnya ini statementnya itu levelnya, posisinya di tingkat strategi, frekuensinya, atau di tingkat taktis atau teknis. Hati-hati loh, nanti kapan kita tayangkan? Ini besok hari Rabu, kebetulan saya diminta pendiri Papua Rumah Doa Segala Bangsa. Besok itu sudah seri ketiga, masalah karakter, masalah kepimpinan. Ya, itu pimpinan Pak Lipianus, orang Papua asli. Saya besok diminta untuk seri ketiga hari Rabu. Ya, nah itu tentang karakter kepemimpinan Christianity. Ya, leadership Christianity karakter. Karena kepemimpinan kan kemarin saya jelaskan. Sebenarnya kepemimpinan negarawan itu belum selesai. Ya, apa sih itu kepemimpinan? Kan gitu. Kapasitas terdiri dari karakter dan kompetensi. Seorang pemimpin influence untuk mempengaruhi yang dipimpin. Terinspirasi dari mana? Terinspirasi dari visi. Ini. Berdasarkan apa? Keyakinan. Nah, untuk apa? Untuk memotivasi. Memotivasi siapa? Yang dipimpin lah. Dalam rangka apa? Melaksanakan misi. Dan tugas-tugas yang dipertanggungjawabkan menjadi kewenangan dia. Dalam rangka apa? Ya dalam satu tujuan bersama. Adanya kepentingan bersama. Nah, contoh sekarang. Saya besok akan kupas. Kalau mau ikut nanti saya kasih Raja Uti. Ya, Zoom-nya. Ya. Itu jam 5 waktu Indonesia Barat, tapi jam 6 waktu Papua. Berarti kita selisih berapa? 2 jam ya? Papua 2 jam, Jenderal. Ya jam 7. Ya sudah seri ketiga ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.